Halo semuanya. Iya, pada sejarah minat hari ini kita akan belajar mengenai konsep kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Ya. Apa sih itu perubahan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan merupakan suatu hal atau keadaan yang berubah, peralihan, pertukaran. Nah, perubahan merupakan gejala yang umum terjadi pada masyarakat manusia. Tidak ada satupun masyarakat yang benar-benar statis atau dalam keadaan diam, tidak bergerak, tidak aktif, tidak berubah keadaannya. Cepat atau lambat, semua manusia atau masyarakat akan mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat terus berkelanjutan seiring dengan perjalanan waktu. Nah, perubahan adalah proses masyarakat membentuk praktek yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktek yang sebelumnya, bisa dikatakan demikian. Nah, perubahan dalam sejarah. Ya, seorang ahli yang bernama Heraklitus mengatakan istilah pantare, yang artinya tidak ada yang tidak berubah. Semuanya mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Ya. Wertheim kemudian menuliskan history is a continuity and change. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Perubahan yang berlangsung dengan lambat disebut evolusi. Nah, sedangkan perubahan yang cepat dan mendasar disebut revolusi. Perubahan yang mengarah pada perubahan yang lebih baik disebut progresif. Nah, sedangkan bila perubahan itu mengarah pada keadaan yang lebih buruk disebut regresif. Yang namanya perubahan itu tidak selalu baik. Ada kalanya perubahan itu malah menjadi buruk. Nah, faktornya apa saja sih yang mendukung proses-proses perubahan ini ya? Ya. Antara lain yang pertama kontak dengan kebudayaan lain. Seperti adanya proses difusi. Difusi sendiri adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain. Nah, dengan proses tersebut, manusia mampu untuk menghimpun penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebarluaskan kepada masyarakat lain sehingga dapat merasakan manfaatnya. Nah, proses difusi inilah yang dapat menyebabkan lancarnya proses perubahan. Nah, yang kedua adalah sistem pendidikan formal yang maju. Pada dasarnya, pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi individu untuk memberikan wawasan serta menerima hal-hal baru. Juga memberikan bagaimana caranya dapat berpikir secara ilmiah. Pendidikan juga mengajarkan kepada individu untuk dapat berpikir secara objektif, ya, secara logis. Hal seperti ini akan dapat membantu setiap manusia untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak. Faktor yang ketiga adalah sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Bila sikap itu telah dikenal ya secara luas oleh masyarakat, maka masyarakat akan dapat menjadi pendorong bagi terjadinya penemuan-penemuan baru. Faktor yang keempat yaitu toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Adanya toleransi berakibat perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu akan melembaga dan akhirnya dapat menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Misalnya yang terbaru ini LGBT. Nomor 5 ya, faktor yang kelima, sistem terbuka pada lapisan masyarakat. Adanya sistem yang terbuka di dalam lapisan masyarakat akan dapat menimbulkan terdapatnya gerak sosial secara vertikal, ya, dari atas ke bawah yang luas, atau berarti memberi kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan yang dia miliki. Hal seperti ini akan berakibat seseorang mengadakan identifikasi dengan orang-orang yang memiliki status yang lebih tinggi dari dirinya. Identifikasi adalah suatu tingkah laku dari seseorang hingga orang tersebut merasa memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang dianggapnya memiliki golongan yang lebih tinggi. Nah, hal ini dilakukan agar ia dapat diperlakukan sama dengan orang yang dianggapnya memiliki status yang tinggi tersebut. Misalnya kalau sekarang pansos, panja sosial.
Nomor ya faktor yang keenam, adanya penduduk yang heterogen. Heterogen itu berbeda-beda. Terdapatnya penduduk yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya seperti ya berbagai ideologi, ras yang berbeda, akan mudah menyulut terjadinya konflik. Nah, terjadinya konflik ini akan dapat mendorong perubahan-perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Faktor ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ya, terjadinya ketidakpuasan dalam masyarakat dan berlangsung dalam waktu yang panjang akan mengakibatkan adanya revolusi atau gerak cepat dalam kehidupan masyarakat. Yang kedelapan, adanya orientasi ke masa depan. Nah, terdapatnya pemikiran-pemikiran yang mengutamakan masa yang akan datang dapat berakibat mulai terjadinya perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial yang ada. Karena apa yang dilakukan harus diorientasi pada perubahan di masa yang akan datang. Jadi harus menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Kita harus tidak boleh ketinggalan zaman. Seperti itu. Kemudian selain ada faktor pendukung, juga ada faktor penghalang proses perubahan. Apa aja sih? Ada 6. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Ya, lambatnya ilmu pengetahuan dapat diakibatkan karena suatu masyarakat tersebut hidup dalam keterasingan dan dapat pula karena ditindas oleh masyarakat lain, ya, misalnya di daerah-daerah terpencil. Faktor kedua, sikap masyarakat yang tradisional masih memegang teguh adat tradisi lama. Ya, adanya suatu sikap yang membanggakan dan mempertahankan tradisi lama dari suatu masyarakat akan berpengaruh pada terjadinya proses perubahan. Karena adanya anggapan bahwa perubahan yang akan terjadi belum tentu lebih baik yang sudah ada. Faktor ketiga, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya. Nah, organisasi sosial yang telah mengenal sistem lapisan yang dipastikan akan ada sekelompok individu yang memanfaatkan kedudukan dalam proses perubahan tersebut. Ya, contohnya pada masyarakat feodal ya, ada beberapa golongan-golongan yang mengalami transisi. Sulit bagi mereka itu untuk melepaskan kedudukannya dalam suatu proses perubahan ya. Dan ini juga kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Faktor keempat, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Anggapan seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat yang pernah mengalami hal-hal pahit dari satu masyarakat yang lain. Jadi, bila hal-hal yang baru dan berasal dari masyarakat-masyarakat yang pernah membuat suatu masyarakat tersebut menderita, maka masyarakat itu tidak akan memiliki prasangka buruk terhadap hal yang baru tersebut. Karena dapat menimbulkan kekhawatiran kalau hal yang baru tersebut malah membuat mereka sakit hati lagi. Gitu. Faktor kelima, adanya hambatan yang bersifat ideologis. Hambatan ini biasanya terjadi pada adanya usaha-usaha untuk mengubah unsur-unsur kebudayaan rohaniah. Ya, karena diartikan sebagai usaha yang bertentangan dengan ideologi masyarakat yang telah menjadi dasar yang kokoh bagi masyarakat tersebut. Nah, yang faktor terakhir yaitu adat atau kebiasaan. Biasanya, pola perilaku yang sudah menjadi adat bagi suatu masyarakat akan selalu dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Dan sulit sekali untuk menghilangkan akar adatnya suatu masyarakat itu. Tidak semudah itu untuk dihilangkan. Berlanjut ke berkelanjutan dalam sejarah. Apa yang dimaksud dengan berkelanjutan dalam sejarah? Berkelanjutan atau kesinambungan artinya dalam mempelajari sejarah kita harus menyadari bahwa serangkaian peristiwa sejarah itu sudah ada sejak adanya manusia sampai sekarang adalah, dan peristiwa tersebut itu berkelanjutan. Menurut Ruslan Abdul Ghani, ilmu sejarah itu ibarat penglihatan terhadap 3 dimensi. Dimensi apa itu? Dimensi penglihatan ke masa silam, ke masa sekarang, dan ke masa depan. Adapun Arnold J. Toynbee mengatakan mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Nah, dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Jadi saling berhubungan, saling berkaitan satu sama lain antar peristiwa yang lalu maupun sekarang dan sekarang maupun yang akan ada di masa depan. Nah, dalam hal ini waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah yang meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Untuk keempat konsep ini sudah saya jelaskan pada pertemuan atau video sebelumnya, silakan dibaca lagi. Masa lalu, terakhir ya, masa lalu.
itu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Namun, masa lalu itu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Masa lalu itu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Sehingga dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, terima kasih sudah melihat, menonton, mendengarkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye.